Hampir 1 minggu banjir dan longsor memporak-porandakan wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal di 3 provinsi di Sumatera tersebut mencapai 604 jiwa dan 2.600 orang luka-luka, serta hampir 571.000 orang mengungsi di 50 kabupaten terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Masifnya dampak yang ditimbulkan memang membuat semua pihak terkejut. Gubernur Aceh Muzakir Manaf bahkan menangis saat memberikan gambaran terkini penanggulangan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh. Muzakir bilang banjir dan longsor yang menerjang Aceh ibarat tsunami kedua yang memporak-porandakan pemukiman hingga menghilangkan sejumlah kampung. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua. Jadi kita untuk menyelamatkan mereka yang rasa informasi. Tak hanya itu, 3 kepala daerah yakni Bupati Aceh Selatan, Aceh Timur, dan Pidi Jaya bahkan menyatakan tak sanggup menangani bencana. Pernyataan itu disampaikan lewat surat resmi kepada pemerintah Provinsi Aceh, sekaligus meminta bantuan. Bupati Pidi Jaya Sibral Malashi jadi yang pertama menyatakan tak mampu menangani bencana di wilayahnya. Surat ia teken pada 25 November 2025. Disusul Bupati Aceh Selatan Mirwan dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai wajar jika para bupati dari sejumlah kabupaten di Aceh merasa tak mampu menangani dampak banjir dan longsor di daerah mereka. Menurut Tito, kepala daerah tak akan sanggup menanggulangi dampak bencana lantaran akses ke wilayahnya tertutup material longsor dan banjir. Mendagri menjelaskan pemerintah pusat akan mengambil alih distribusi bantuan tersebut melalui pengiriman logistik lewat udara. Yang kita anggap mampu pun kita bantu, apalagi yang mengatakan sudah nggak mampu. Dan memang kita melihat wajar dia mengatakan nggak mampu, karena daerah yang tersulit, dia dari mana mau dapat makanan, logistik, kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya. Terus bagaimana dia mau memobilisasi alat berat? Nggak mungkin, di luar kemampuan dia. Dan itu dikerjakan oleh pemerintah pusat. Meski sejumlah kepala daerah kewalahan dalam menanggulangi bencana ini, namun hingga kini pemerintah belum menetapkan status banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Presiden Prabowo dalam tinjauannya di wilayah bencana hanya memastikan penanganan bencana berjalan optimal. Presiden juga memastikan pengiriman bantuan pada seluruh korban terdampak. Banyak jalur masih terputus. Tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami. Kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas. Semuanya kompak kita atasi. Ya. Negara kita kuat sekarang, mampu untuk mengatasi. Ya. Lalu, siapa sebenarnya yang berhak menilai satu bencana sebagai bencana nasional? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 51 menjelaskannya. Dalam poin 1 disebutkan, penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana. Dan di poin 2 disebutkan, penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden. Skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten atau kota dilakukan oleh bupati atau wali kota. Tim Liputan, Kompas TV.